Silahkan Pak Bro. Ya, agak Lanjut. panjang ya Ustaz. Gak Ini apa-apa, bagus. mau panjang mau pendek nggak masalah. Ya. Terserah takut Pak Bro. Biar waktunya jadi panjang. Iya, silahkan. Gini Ustaz. Jadi di ayat Al-Quran dari surat Asam ya, itu yang mengenai penyempurnaan jiwa itu ya. Iya. Kemudian di situ ada qad aflaha man zakaha qad khaba man dasaha. Itu kan seolah-olah itu ada peran dari kita yang untuk membersihkan dirinya atau mengotorinya gitu. Iya. Kemudian kalau kita dengan pelajaran yang sudah disampaikan Ustadz itu kan peran membersihkan diri itu bukan usaha kita, tapi itu dari Allah sendiri. Iya. Kali ini ya surat yang pernah disampaikan itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Iya. Ilan nur dan sebaliknya yang baru. Ilan nur ya itu kan dibersihkan. Jadi kita tidak aktif di situ. Benar. Kemudian ini Ustaz mungkin yang perlu dibenarkan. Ini khawatirnya salah ini Ustaz. Iya. Jadi posisi yang saya pahami sekarang Ustaz, posisi kita itu adalah di tidak mensekutukan tadi. Jadi ada perasaan bahwa itu Allah gitu Ustaz. Jadi tidak ada usaha sebenarnya, itu hanya merasa saja. Iya. Jadi pelakunya bukan kita gitu ya. Jadi itu bukan usaha kita gitu. Iya. Karena kalau dari yang disampaikan Ustadz yang lain juga itu wa nuqalibu afidatahum dan sebagainya itu benar-benar kita itu nggak punya usaha apa-apa itu Ustadz. Iya. Apakah betul seperti itu Ustadz ya? Iya. Begini pertanyaan Pak Bro ini. Jadi semuanya benar, tergantung pada level berapa. Level di mana kita diposisikan oleh Allah. Manakala kita masih didudukkan di level syariat, ya yang kaya tidak itu terserah kita. Kaya miskin terserah kita. Mau pinter, mau bodoh terserah kita. Mau beriman, mau tidak urusan kita. Mau Islam, mau tidak urusan kita. Ya kan begitu tak? Ya apa enggak ini? Ya apa enggak? Lanjutin. Semua terserah manusia. Ya, mau Islam mau tidak urusan kita. Ya, semua urusan kita. Ini juga tidak bisa disalahkan. Ini benar pada zona level makom berpikir yang memang baru sampai itu. Dan ketika Allah menyapa kita pada level-level ini di Quran, Allah akan menggunakan pendekatan ini juga. Karena Quran itu kan untuk konsumsi semua level, Pak Abrar. Quran itu untuk level SD sampai profesor. Nah, ketika teman-teman baca ayat ini untuk level yang mana nih? Harus itu yang disadari. Gitu loh, Pak Abrar. Jadi nggak ada yang salah. Semuanya benar. Allah sedang nyapa anak yang kurikulumnya SD SMP. Ya pakai bahasa SD SMP. Allah sedang menyapa anak-anak yang tingkat keimanan, ketakwaan, keihsanannya tingkat SMU S1 ya pakai bahasa itu. Tingkat tinggi ya berbeda lagi gitu loh. Al-Qur'an seperti itu. Nah, maka tadi benar semuanya, nggak ada yang salah gitu loh. Satu sisi ada ayat mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan hatinya. Ini kalau dilihat dari pemahaman kilas tekstual, berarti orang ada peran membersihkan hatinya. Kan begitu, tak? Iya apa enggak? Iya apa enggak, Pak Abror? Iya. Nah, orang ada, kita manusia punya peran, aku membersihkan hati. Ada peran bikin kaya, ada peran bikin pinter. Ya benar, secara kasat mata, tampilan zohir
Kamu ngalamin keluar keringet untuk biar dapat makan. Kamu ngalamin keluar keringet biar paham, belajar, ngapalin, dan seterusnya. Berangkat dari rumah ke tempat belajar. Dan itu namanya syariat. Itu namanya syariat. Itu legal kehidupan. Nah, kalau Allah mengatakan begitu, qad aflaha man zakaha, Allah ngomong sedang mendudukkan dirimu secara kasat mata ada peran. Zahirnya ada peran. Sebagai makhluk seakan-akan kamu ada peran. Gitu deh Pak Bror. Cuman ini dipahami oleh orang yang belum masuk ke dunia hakikat. Oh, semua terserah manusia. Didukung dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi. Wah, semakin serem lagi tingkat kefanatikan keegoan kehambaannya. Oh, semua terserah manusia. Allah nggak akan pernah ngubah nasib kalau nggak manusia ngubah nasibnya sendiri. Lah semakin dah egonya semakin jadi Fir'aun sudah. Tapi yang dimaksud oleh Allah nggak begitu sejatinya. Allah sedang menyapa diri kita, makhluk, dengan pendekatan sosial. Bahkan sampai nanti di Al-Quran ada ayat. Itu loh mereka yang orang-orang masuk surga karena amal mereka. Amal mereka apa? Ya dikejar. Amal yang mana? Bisa tak orang beramal dengan ketakwaan, keislaman, keihsanan kalau nggak diberi iman Islam oleh Allah? Yang beri siapa? Ayo terus diruntut saja. Yang dorong hidayah siapa? Allah. Taufiknya siapa? Allah. Inayahnya siapa? Allah. Tenaga yang diberikan ke dia itu tenaganya dia atau tenaganya Allah. Dayanya siapa? Dayanya Allah. Udah semuanya Allah. Tapi Allah ngerti. Saya sedang menyapa potongan-potongan ente yang sedang pakai hukum logika. Pakai kerangka-kerangka guidance sosial, pakai kerangka-kerangka syariat. Maka aku sesekali nyapa kamu pakai gitu loh, pendekatan syariat, pakai pendekatan logika, pakai pendekatan sosial, pakai pendekatan sebab akibat. Nah, seakan-akan begitu. Ya memang harus begitu. Ya itu benar. Tapi jangan kemudian pemahaman ini dipisahkan antara tampilan pendekatan syariat dengan hakikat. Begitu dipisah, pasti dirimu jadi Tuhan, Allah jadi tidak kamu gubris. Risiko di hatinya seperti itu. Karena merasa bisa makan sendiri, bisa kaya sendiri, bisa kerja sendiri. Cek hebatnya. Semuanya bisa sendiri. Iya tak? Bisa iman sendiri begitu. Bisa Islam sendiri. Ya Allah, Fir'aun aja nggak sampai segitu kok. Fir'aun aja nggak sampai segitu. Lah itulah. Jadi kita ini sama Fir'aun tipis sejatinya, aslinya. Orang yang belum paham Allah, ya sejatinya itulah Fir'aun. Aslinya begitu, aslinya. Ya, kalau Fir'aun raja, tapi yang substansi dari pelajaran Fir'aun bukan rajanya. Tapi sikap dalam memandang Allah, itu yang terpenting. Nah, kita Pak Bro ya. Nah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Benar. Artinya begini loh Pak Bror, kalau di dalam-dalamkan itu. Sungguh sangat beruntung orang yang diberi rahmat oleh Allah, orang yang diberi fadl oleh Allah, orang yang diberi hidayah oleh Allah, orang yang diberi taufik oleh Allah, orang yang diberi inayah oleh Allah, yang diberi izin oleh Allah, untuk bisa membersihkan dirinya. Dirimu sendiri nggak bisa bersihin dirimu sendiri tanpa izin Allah, tanpa fadl Allah, tanpa rahmat Allah. Nggak bakalan mau dirimu tuh bangke kok. Diri kita ini bangke kok. Kita ini sok sombong karena roh masuk ke diri kita saja. Nafsu ngerogoti diri kita biar melalaikan Allahnya. Maka muncullah ego, aku bisa kaya sendiri, aku bisa pinter sendiri, aku bisa semua sendiri. Jadi penguasa akhirnya dalam hatinya ngerasa bisa independen, bisa mandiri. Lah kalau mandiri apa fungsi Allah kok mandiri itu lah? Fungsi Allah sebagai maha pemelihara, fungsi Allah sebagai maha pelindung, fungsi Allah sebagai maha penguji sukses atau enggak sukses, enak enggak enak, itu apa fungsinya Allah? Ayo dipikir aja sendiri.
Ayo, ini mohon maaf, Ustadz-ustadz syariat mohon maaf, banyak yang belum sanggup memecahkan. Ini belum banyak yang belum sanggup. Taunya ngomong kalau dari syariat, syariat doang saja. Tapi ya jangan disalahin, namanya kemampuannya baru segitu, bagaimana lagi? Allah beri ilmunya baru segitu. Allah mendudukkan hati dan pikirannya baru segitu. Nggak usah disalahin. Nanti ya, waktunya mati ya mati, ya berarti nasib. Kalau nanti Allah ngubah ya berubah, alhamdulillah. Kalau enggak, enggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, tapi kalau kita mandangnya yang di hakikat, itu sapaan Allah untuk etika. Allah mendekati gaya sosial seperti itu. Nah, gitu lah Pak Berat. Tapi di ayat lain Allah dengan tegas tidak ada satupun orang ini selama-lamanya bisa membersihkan dirinya illa birahmatillah, kecuali dengan rahmatnya Allah. Nggak bisa kita ini. Kita berdiri aja nggak bisa tanpa pertolongan Allah kok. Bisa tak senyum tanpa pertolongan Allah? Bisa tak ngomong kayak begini tanpa pertolongan Allah? Nggak bisa. Gitu lah. Nggak usah jauh-jauh berpikirnya. Nah, seperti itu gambarnya Pak Berat ya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi semuanya benar. Cuman yang satu melihatnya dari bawah doang tanpa memperhatikan yang dari atas. Nah, kalau yang lihat dari atas sebetulnya totalitas dari Allah. Sehingga yang bawah disilemkan dengan ketunggalannya. Karena disilemkan seakan-akan nggak kelihatan. Dan nggak usah dilihat karena dia makhluk. Biar Allah yang kelihatan, gitu loh. Kelihatan tapi nggak dilihat di mata hati, biar tidak mengurangi keikhlasan tadi, gitu loh. Pak Bro ya? Ya dah, paham nggak ini? Paham semuanya, paham? Belum paham ke rumah, ya? Ya, Bawa gula yang banyak, ya. Iya. Paham nggak ini? Ya, ayat ini kan sering dibentur-benturin dulu kok. Manusia kok kayak robot, kayak wayang. Loh memang manusia itu robot. Manusia itu wayang. Hewan di alam semesta semuanya wayang. Tumbuh-tumbuhan itu wayang. Matahari, bumi, langit, seisinya, planet, bintang itu semua wayangnya Allah, semua robotnya Allah, semua permainannya Allah. Mereka hakikatnya mati, mereka ada sistem, ada fungsi, ada manfaat, ada bahaya, ada pergerakan. Karena di dalam wayang ini diliputi oleh zat hidup itu. Maka wayang ini menjadi sifatnya Allah. Hakikatnya begitu nanti kalau bahasa kelas tinggi nih Pak Bro, stres nanti kalau terlalu tinggi nanti ya. Nah, dah itu saja. Dirimu itu wayang Pak Bro. Cuman orang nggak berani kan ngomong manusia itu kayak wayang. Oh nanti aliran sesat. Orang yang nyesatin itu karena belum paham saja. Paham apa enggak? Sama kayak Nabi. Nabi itu diduduk. Dasar gila lo. Nah itu dua Nabi kan biasa aja. Dasar tukang sihir. Wa anta majnun. Wa anta sahir. Itu biasa. Karena masyarakat Makkah belum mampu memahami Nabi. Gitu loh teman-teman. Jadi orang yang dituduh sesat belum tentu sesat. Yang nyesatin justru bisa yang jauh lebih sesat. Karena belum mampu. Kalau toh sesat dan tidak sesat nanti penentunya Allah. Paham ya? Bisa dimengerti ini insya Allah? Pak Bro paham? Ya. Jadi yang benar yang mana? Keduanya benar. Tapi ahli hakikat jauh lebih berhati-hati dalam melihat. Karena lihatnya dari Allah. Kalau lihatnya dari makhluk itu rentan bahaya. Karena kita ada pada zona kekafiran, kemusyrikan, kekufuran. Sok ngerasa bisa sendiri tanpa keterlibatan Allah. Cek hebatnya itulah. Bisa sendiri tanpa keterlibatan Allah Sang Maha Hidup yang meliputinya. Bisa sendiri tanpa keterlibatan Allah yang ramut, yang memelihara, yang lindungi. Cek hebate. Itu aja di mata Allah sudah sombong kita duduk hati seperti itu. Sombongnya gitu loh. Nah gitu loh. Padahal dikasih stroke dikit itu nggak bisa ngomong apa-apa kok. Dikasih stroke bisa ngomong apa kita? Ayo. Segitu aja, nggak usah diskusi banyak-banyak. Nah, tuh yang hebat-hebat dikasih stroke nggak bisa ngomong apa-apa. Paling la haula wala quwata illa billah. Tapi setelah stroke, itu loh, teman-teman, ya, paham ya? Iya, kita ini nggak bisa apa-apa. Kita berdiri itu karena rahmatnya Allah. Kita bisa duduk lagi karena rahmatnya Allah. Kalau nggak dapat rahmat, duduk terus nggak bisa berdiri. Berdiri terus nggak bisa duduk. Ayo,
Bayangin mau bagaimana kita. Ini semua karena pergerakan hakikatnya, pergerakannya. Hidup itu sendiri yang berirodah dalam makhluknya itu sendiri. Cuman memang teman-teman harus terus belajarnya terus, lakunya terus, nggak bisa mengikuti pemikiran dan pemahaman ayat-ayat ini